Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu teman-teman jamaah salat subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan rangkaian kenikmatan yang tak terhingga nilainya, yang tak terhitung jumlahnya. Di antara sekian banyak kalaulah boleh kita sebutkan nikmat-nikmat itu, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu Allah ringankan langkah kita, Allah jauhkan penghalang jalan kita, sehingga sama-sama kita bisa penuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Berharap, berdoa, bermohon kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, di dalam hidup ini ada banyak situasi, ada banyak keadaan yang seringkali kita sebut dengan ironi. Ironi itu apa? Apa ironi? Sering dengar kata ironi. Ironi itu seharusnya itu begitu, tapi tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kita ini punya anak, karena kita pengen dia punya nilai yang bagus, diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang bagus, kita panggilkan guru les, kita kirimkan ke tempat-tempat bimbingan belajar yang termahal, harapannya dia nilainya bagus. Tapi tiba-tiba justru dengan begitu nilainya turun. Nah, itu nanti ironinya. Kamu ini ironi, mestinya kan makin makin banyak di les, mestinya makin bagus nilainya, tapi makin tidak. Nah, itu namanya ironi. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan teorinya. Ya, mari kita lihat ya. Yang pertama, rumah. Semua orang itu impiannya ketika pertama kali menikah itu, mayoritas angkatan kita terutama, kalau angkatan Gen Z biasanya sudah tidak, itu pengen punya rumah yang pertama, siapapun itu. Kenapa begitu? Rumah itu selain baitun, manzilun, bahasa Arabnya maskanun, asal akar katanya sakana. Kalau belajar taksin ada turunannya, sukun. Nah, apa Pak sukun itu? Sukun itu apa? Diam, tenang. Ya. Ada turunannya yang populer sekali dalam bahasa Indonesia, sakinah. Apa sakinah? Keluarga sakinah, keluarga yang tenang, damai. Maka tak salah, ya bahasa Arab itu teman-teman sekalian, kata dasarnya kalau di depannya ditambahi mim, itu salah satunya memunculkan arti tempat. Contohnya, sajada yasjudu, itu artinya sujud.
Kalau ditambahi mim depannya itu muncul kata masjidun. Tempat apa Pak? Tempat untuk bersujud. Masjid itu arti aslinya tempat untuk bersujud ya. Tempat kita sholat ini sujud. Sama dengan sholatun, sholat. Kalau ditambahi mim tempat untuk sholat. Nah, sekarang ada sakana. Kata dasarnya artinya tenang, damai. Kalau tambahin mim ada kata maskanun. Kira-kira apa artinya, Pak? Apa kira-kira? Ya, maskanun itu artinya tempat yang menenangkan. Ya, tapi kalau dilihat di kamus, maskanun itu artinya rumah. Ya. Maka tidak salah kita semua ini pengen punya rumah, karena rumah itu di bayangan kita mayoritas itu tempat yang menenangkan. Ya, biasanya orang pertama setelah nikah itu impian pertama kali ya pengen punya rumah dengan cash atau dengan kredit, karena rumah itu bayangannya setelah ruwet di luar pulang itu tenang. Ya, sakana maskanun. Pertanyaannya Bapak-Bapak, apakah benar hari ini rumah itu bagi sebagian orang menjadi tempat yang menenangkan? Belum tentu. Apa buktinya? Buktinya ada orang-orang yang untuk mencari ketenangan justru keluar dari rumah. Betul tidak? Ya kan? Ada orang-orang yang ingin hatinya tenang itu justru keluar dari rumahnya. Ya, itu berarti rumahnya tidak mendatangkan ketenangan. Ya. Saya punya beberapa kawan dulu itu Bapak-Bapak sekalian ketika masih ngantor itu ya. Ya pulang, kita itu paling pulang ya setelah Isya. Terakhir itu ya paling jam 8 gitu. Ada kawan-kawan itu yang begitu selesai itu kan, dia nggak cepet pulang. Kenapa? Berlama-lama di kantor, main game dan lain sebagainya. Saya dalam hati, ini orang-orang kok nggak pengen pulang? Jangan-jangan memang nggak menenangkan rumahnya, lebih tenang di kantor ya. Ya, ada ungkapan baiti jannati, rumahku itu surgaku. Mestinya setelah ruwet di kantor itu pulang, ingin buru-buru pulang terus tenang ya. Tapi ada orang yang maktabi jannati, kantorku itu surgaku, dia lebih senang di kantor daripada pulang nanti malah ruwet itu ya. Makanya ada orang bertanya kepada Ustaz, apa Pak? Nanti itu kita ini di surga kumpul lagi nggak sama keluarga, sama istri, sama anak-anak? Yo iya Pak, kalau kita ini orang-orang soleh nanti ketemu lagi. Apa jawab? Ya Allah Ustaz, cukup di dunia saja Ustaz, ampun sudah Ustaz. Ini rumahnya bukan surganya, keluarganya bukan surganya. Jadi datang ke rumah malah jadi tidak menenangkan. Ya. Ini sungguh ironi, teman-teman sekalian. Mestinya rumah itu adalah sesuatu yang menenangkan, yang membuat kita itu impiannya setelah kemana-mana ya pulang ke rumah. Baiti jannati. Rumah itu sesuatu yang menenangkan, membuat hati kita tenang. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika pertama kali bertemu Jibril, menerima wahyu di Gua Hira itu kan galau. Beliau pulang ingin ketemu istrinya, ingin di rumahnya dan ditenangkan oleh Khadijah. Itulah impian kita sebenarnya, pengen punya rumah itu, pengen punya keluarga itu, membuat hidup kita menjadi tenang. Tetapi sungguh ironi, tidak semua itu bisa kita temukan di rumah-rumah kita sekarang. Yang kedua, banyak orang
hari ini berpendapat bahwa hidup ini akan damai, akan sejahtera, akan bahagia kalau kita ini punya banyak harta. Semakin banyak harta, makin ketenangan itu akan semakin kita terima, akan kita dapatkan. Maka hari ini kita temukan betapa banyak orang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam sampai tidak ketemu anaknya. Semuanya impiannya supaya punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, dan itu impiannya akan mendatangkan ketenangan. Hatinya merasa tenang karena semuanya cukup, semuanya sudah terpenuhi. Bapak-bapak, apakah benar pendapat ini? Mari kita lihat. Ya. Hari ini kita sering membaca berita-berita di mana-mana ada orang korupsi ditangkap oleh KPK. Pertanyaannya, orang-orang itu yang tersangkut kasus korupsi di KPK itu pendapatannya kecil atau gede kira-kira, Pak? Ya, bukan hanya besar sekali itu. Ya, berapa kali lipatnya kita ini? Kok ya masih korupsi juga? Kan berarti tidak cukup. Ya. Sejumlah sekian yang barangkali puluhan, ratusan kali kita, itu kenapa tidak bisa mendatangkan ketenangan? Mereka masih kurang terus. Dan orang hari ini Bapak Ibu sekalian mengorbankan apa saja demi mencari harta, bahkan katanya demi anak istri. Mereka bekerja siang malam untuk anak yang tercinta, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan anak seperti kami ini sekarang ini betul-betul melus dada, Bapak Ibu sekalian. Hampir setiap tahun ajaran baru kami ini selalu menemukan anak-anak yang sekarang diistilahkan itu berkebutuhan khusus. Apa saja itu jenisnya? Macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Setelah kami ini cukup lama bergaul dengan orang-orang seperti itu, kami telusuri terus, ujungnya sudah bisa ketebak, Bapak Ibu sekalian. Mayoritas itu sumbernya dari rumah yang bapak ibunya terlalu sibuk mencari uang, katanya untuk anaknya. Karena cintanya pada anaknya, nyari uang sebegitu sibuknya demi cintanya padanya. Justru pada saat itu anaknya akhirnya bermasalah. Bapak Ibu sekalian, dan saya sudah berbicara ke beberapa sekolah. Di ajaran baru ini saja saya diminta beberapa sekolah untuk berbicara kepada orang-orang, dan saya temukan kasusnya hampir sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang meningkat drastis. Sekarang itu banyak kemampuan-kemampuan anak-anak yang dulu kita sudah bisa, sekarang belum bisa. Banyak anak-anak sekarang itu speak delay, Bapak Ibu. Speak delay, paham ya? Sudah seusianya masuk TK itu belum bisa berbicara dengan lancar. Bapak Ibu jangan disepelekan ini ya. Anak-anak begini biasanya emosinya tidak terkontrol karena ngomong sama temannya nggak paham, akhirnya main tangan. Kenapa? Ya, karena orang tuanya tidak punya waktu untuk ngajak ngobrol anaknya. Tidak ada waktu. Sebagian mereka itu diserahkan pada orang lain yang salah satunya adalah pembantu, dan pembantu biasanya nggak mau repot, Bapak Ibu. Nggak mau repot, ya. Supaya anaknya tenang, hari ini apa yang kira-kira dilakukan pembantu, Pak? Daripada ribet, kira-kira apa yang dilakukan pembantu kalau kita anak kita diasuh oleh pembantu, kira-kira apa? Kasih HP, enak. Bapak Ibu, ini sudah jadi sumber malapetaka hari ini. Saya punya kenalan, Bapak Ibu. Terakhir ketemu saya khotbah di tempat lain, dia ternyata pindah ke rumah itu. Ustaz, terus cerita-cerita. Anak saya yang dulu di TK, Bapak itu sekarang mau ini, Pak. Ya, tapi nggak gampang, Pak, nyarikan sekolah anak saya. Harus sekolah yang bahasa Inggris. Kenapa? Ustadz kan tahu sendiri anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Anaknya orang Cilengsi, Pak Bu, tinggal di Cilengsi, nggak bisa bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa apa, Pak?
Bahasa Inggris, siapa yang ngajarin itu? Ya benda genteng itu yang ngajarin. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, dari dulu itu nggak bisa bahasa Indonesia. Di tempat kamu juga masalah itu. Ya, Masya Allah. Dan dia sadar bilang, Ustadz ini kesalahan saya memang Ustadz. Dulu saat itu saya masih merintis usaha Ustadz. Dua-duanya Pak. Padahal bapak ibunya itu di rumah Bapak Ibu. Usahanya itu di rumah, istrinya juga di situ. Saking sibuknya ngurusin itu, nggak sempat nyari duit sampai nggak sempat ngajak ngobrol anaknya. Saya punya kenalan Bapak Ibu yang kerjaannya itu nulis skenario segala macam. Dia bilang perempuan ini kerjanya di mana nulis skenario? Nggak ngantor, nggak ngantor. Di mana kerja? Di rumahnya. Saya bertamu cerita, saya itu masa mohon maaf, ketemu anak saya belum tentu seminggu sekali. Ini satu rumah Bapak Ibu, satu rumah. Untuk ketemu anaknya itu perlu ngatur waktu, saking ininya. Nyari kerjaannya itu begitu tingginya. Bukan hanya orang kantoran sekarang ini, di rumah pun begitu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang hari ini kita bilang nyari uang itu anak kita, ternyata justru masalah itu timbul saat kita ingin mencari uang. Maka ada pula istilah sekarang ungkapan ya. Hari ini banyak orang itu mencari uang demi anaknya. Setelah uang itu terkumpul, uang itu digunakan untuk mengobati luka akibat tidak punya waktu bersama anaknya. Muter saja, coba bayangkan. Nyari duit katanya untuk anak, sampai nggak sempat ketemu anak. Begitu kumpul duitnya digunakan untuk obatin luka akibat tidak sempat ketemu anaknya. Bayangkan itu, muter saja. Malah ada seorang filosof modern dari Prancis itu. Sungguh unik manusia modern itu, mereka mencari uang, mengorbankan waktu luang, mengorbankan kesehatan. Setelah uang terkumpul, uang itu digunakan untuk membeli waktu luang, untuk membeli kesehatan yang kemarin dia buang. Bayangkan itu. Orang jalan-jalan itu kan membeli waktu luang. Ya. Padahal kemarin mereka buang-buang. Setelah punya banyak duit, itu digunakan untuk beli waktu luang, digunakan untuk beli kesehatan yang kemarin mereka buang. Muter saja itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika masih anak-anak, kita ini ketakutannya masih tinggal di kampung, jangan sampai nanti kamu menjadi orang yang tidak bisa makan, nak, tidak cukup makan. Kita sekolah tinggi-tinggi supaya bisa bekerja. Kerja itu sebutannya di negara kita cari makan. Karena dengan makan itu kebutuhan hidup kita bisa berjalan. Tetapi yang menarik hari ini, justru sebagian sumber malapetaka kita itu dari makanan. Dan anehnya malapetakanya itu bukan karena kurang makan, tetapi karena apa Pak? Hari ini masalah kita mayoritas bukan kurang makan, tapi kebanyakan makan. Ya, kita dulu SD sering kenapa bahwa ada penyakit-penyakit di Indonesia namanya busung lapar. Ya, sekarang itu busung kenyang barangkali kita ini. Masalah kita itu justru karena kebanyakan makan sekarang ini. Ya, coba apa sebutkan saja problematika yang ada di masyarakat kita yang terbesar. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula tinggi. Itu semuanya disebabkan karena makanan dan bukan karena kekurangan. Ya, aneh sekali, aneh bin ajaib. Yang kita cari-cari, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harapkan justru menjadi sumber masalah. Ilmu juga begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekolah, kirimkan anak sekolah supaya mereka punya ilmu yang banyak, membuat hidup menjadi mudah, membuat hidup menjadi bisa semua masalah terselesaikan dengan baik. Apa benar hari ini kita yang hidupnya penuh, yang kita sendiri punya ilmu lebih tinggi, lebih dari kakek nenek kita dulu, dari ibu kita, apakah hari ini merasa hidup kita lebih mudah dari orang tua kita? Belum tentu. Ya, orang tua kita rata-rata pendidikannya cuma SD, ya SMA begitu. Mereka berani punya anak 9, 8, santai-santai saja. Kita yang rata-rata sarjana punya anak 2 saja sudah kelimpungan rasanya. Mau nambah saja takutnya setengah mati. Nanti bagaimana? Nanti begini dan begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyaknya ilmu juga tidak membuat hidup ini menjadi lebih mudah. Teknologi, ya, inilah yang hari ini kita dewa-dewakan. Seolah-olah inilah yang akan menjamin hidup kita menjadi lebih mudah. Teknologi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dibuat orang untuk membuat hidup ini menjadi lebih mudah. Ya, dulu nenek kita memasak pakai apa? Kayu bakar. Nggak bisa ditinggal itu, iya kan? Nggak bisa ditinggal mati, harus ditungguin begini. Ibu kita pakai kompor sumbu itu sudah lebih canggih, bisa ditinggal, tapi juga punya potensi gosong. Istri kita, ya, pakai rice cooker, nggak bakal gosong karena mateng sendiri, tinggal sambil ngapain, ya. Malah ada istri kita yang lebih canggih lagi, masaknya pakai HP, ya. Nggak pakai nyalain kompor, tahu-tahu jadi makannya, pencet HP langsung jadi sendiri. Sudah sangat canggih, ya. Semua sebagian pekerjaan kita diatasi oleh teknologi. Mestinya teorinya kita punya banyak waktu luang. Teorinya, betul ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, benar nggak hari ini kita ini yang ditopang dengan teknologi begitu canggih, hidup kita lebih banyak punya waktu luang daripada kakek dan nenek kita atau ibu orang tua kita? Kakek nenek kita, bahkan bapak saya masih sering tidur siang. Kita diantara kita masih sempat tidur siang. Sabtu Minggu aja nggak sempat, ya. Begitu sibuknya kita. Ya. Umi saya itu tidak dibantu dengan teknologi yang berbeda seperti saya, ya. Masaknya masih pakai kompor. Mandi itu ngambil air dari telaga jaraknya 50 meter dari rumah saya. Tapi sebelum kami bangun sholat subuh itu untuk air untuk mandi semuanya sudah siap. Dan bahkan ketika umi saya masih hidup, kalau pulang kampung selalu jam 5:30 sudah ditawari, nak nggak sarapan? Ya Allah, nih 5:30 sudah beres semuanya. Saya yang dibantu dengan teknologi itu urusan rumah, logistik itu jam 10 kayaknya masih belum beres, tahu ya Allah sudah zuhur begitu saja. Ya. Kemana ini manfaat teknologi? Ya. Mengapa waktu begitu hilang di kita ini? Dan hari ini kita hidup dengan teknologi komunikasi yang makin canggih. Harapannya ini keluarga menjadi semakin gampang berkomunikasi supaya ikatan keluarga makin erat. Bahkan sekarang ini satu rumah itu loh bikin grup keluarga. Belum satu rumah pakai grup segala ya. Tapi benarkah hari ini teknologi itu makin menyatukan kita? Mari kita renungkan baik-baik. Ya. Ada ungkapan yang sangat populer dan kita semuanya sudah paham itu. Ternyata teknologi itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya,
Halal bihalal keluarga ngumpul dari mana berkota-kota ngumpul satu rumah, begitu ngumpul semuanya ya, ngomong sama yang jauh-jauh sana. Ini yang di depan nggak diajak ngomong. Ya, bahkan sekarang mau makan malam ada orang-orang keluarga tertentu yang makan malam sama anak istrinya pakai janjian lewat grup. Nanti kita makan, ya Allah, itu kan orangnya kan ada. Inilah ironi-ironi dan banyak lagi teman-teman sekalian. Dulu ada ketika kita masih sekolah, masih kuliah, ada ungkapan siapa yang punya informasi dia yang punya masa depan ya. Artinya kita butuh informasi untuk hidup di masa depan. Hari ini justru kita ini nggak kekurangan informasi, kita ini kebanjiran informasi sampai bingung mana yang benar mana yang salah, karena semua orang bisa bikin informasi. Yang kita kenal sekarang dengan hoax gitu ya. Kita susah membedakan mana yang benar yang perlu kita ikuti, mana yang salah yang tidak perlu kita ikuti. Semakin rumit ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu personifikasi dari impian kita adalah orang ini. Ya. Siapa yang tidak kenal orang ini, siapa yang tidak ingin jadi orang ini? Ya, dipuja banyak orang, dikagumi banyak orang. Saya pernah nonton video singkatnya. Yang orang kalau datang masuk ke panggung langsung diam begini. Itu orang sudah teriak-teriak. Nengok ke kanan sekali teriak-teriak lagi, pingsan berpuluh-puluh orang. Nengok ke kiri begini, pingsan berpuluh-puluh orang. Saking ininya. Masya Allah, begitu saja kok sampai pingsan-pingsan ya kan? Coba lihat itunya, dia atraksinya begitu. Pernah ini orang datang ke Singapura, bukan manggung, jalan-jalan, kecium sama media, diberitakan beberapa tahun yang lalu. Orang ini mau datang ke Singapura jalan-jalan. Orang Indonesia langsung berbondong-bondong datang ke Singapura. Nonton apa? Melihat apa? Orangnya nggak manggung nggak. Melihat hotel yang di dalamnya ada orang itu. Masa lu lihatin hotelnya itu. Berbondong-bondong ke sana. Orang ini tahu ternyata penggemarnya pada gitu. Kemudian dia buka jendela, dada-dada begini. Ratusan orang pingsan Pak, cuma didadai begini saja. Ya. Terkenal, dipuja banyak orang, kaya raya, apa yang tidak bisa dibeli sama dia? Tenang hatinya? Ya, tenang hatinya Pak. Kita semuanya tahu orang ini meninggalnya karena overdosis. Ya, minum obat penenang supaya bisa tidur. Lah kita nggak pakai minum obat penenang aja tidur, nggak bisa bangun, susah bangun ya. Masih pengen jadi dia. Ya, kita ngimpi jadi dia. Dia itu lo nggak pengen jadi dirinya ya. Untuk tidur aja perlu dibantu oleh obat. Nah kita alhamdulillah mau suruh tidur aja ya. Mau ada celonjor di sofa langsung hilang kita ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang-orang contoh orang-orang seperti ini yang kita itu pengen jadi dia sendiri nggak pengen jadi dirinya karena begitu ruwetnya ya orang-orang begini tidak bisa seperti kita. Jalan-jalan kemana-mana diikuti orang, minta foto ini segala macam, nggak bisa makan di pinggir jalan kayak kita begini ya. Makan di pinggir jalan itu enak, nggak ada yang ganggu gitu kan ya. Orang-orang begini nggak bisa tenang itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menjadikan renungan kita bersama bahwa ada sesuatu yang hilang dari tengah kehidupan kita ini ya. Itu semua yang kita sebutkan, rumah, harta dan semuanya itu memang kita butuhkan, tetapi ada satu kata yang tidak boleh terlewatkan dari itu semua, yang barangkali ini bagi kita yang berasal dari kampung sering dinasihatkan orang-orang tua kita. Nah, rezeki itu apa saja itu, nah, yang penting
barokah. Ya, begitu kan Bapak Ibu, kita semuanya dinasihati orang tua kita. Nah, mau kerja apa saja, mau apa, mau nyari rezeki atau apa semua, itu yang penting barokah. Memang nominal kuantiti itu penting, tetapi manakala tidak diikuti dengan berkah, percayalah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan menurunkan manfaat dari karunia Allah kalau tidak ada berkah. Bahkan boleh jadi anugerah itu berubah jadi musibah. Yang seharusnya nikmat menjadi laknat kalau kehilangan berkah. Sayangnya Bapak Ibu, orang-orang yang sekolahnya didominasi oleh sekolah umum seperti saya di dalamnya, itu tidak pernah menemukan kata ini diajarkan di sekolah-sekolah kita. Maka banyak di antara kita tergagap-gagap ketika berhadapan dengan situasi yang seperti itu tadi. Sudah banyak uang, sudah punya rumah megah, sudah punya ini dan itu, kenapa merasa hidupnya ini selalu bermasalah? Karena memang di kosakata di kepala kita ini, di sekolah-sekolah ini tidak diajarkan yang namanya berkah, sehingga tidak menjadi pemikiran kita secara otomatis dalam kita beraktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, mari kita ini kan ya, berkah itu di dalam agama kita sesuatu yang penting. Bahkan kita ini di dalam salah satu doa-doa kita juga mengucapkan kata berkah. Kita kalau bertemu mengawali acara ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan supaya teman kita selamat, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup selamat. Tidak cukup selamat itu. Kita perlu mendapat rahmat dari Allah. Ternyata yang dua ini juga tidak cukup, ditutup dengan wabarakatuh. Semoga semuanya badan sehat, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah itu membawa berkah. Kesehatan, keselamatan yang tidak berkah justru jadi masalah. Karena justru banyak orang itu bermasalah karena ketika selamat, ketika sehat. Ya, ada anak itu Bapak Ibu yang ketika sakit ya kita tangisi, begitu sehat dia bikin masalah. Itu namanya keselamatan dia tidak berkah. Ada seorang guru saya itu, seorang ustadz di Surabaya. Ada seorang anak, ini cowok remaja, dia kecelakaan kalau tidak salah itu ini apa? Terus tidak bisa jalan. Karena ini ditengok ustadz saya itu, kemudian didoakan, terus sembuh, segera sembuh. Begitu sembuh Bapak Ibu, bukan kecelakaan, dia ada sakit, gitu ya, tidak bisa jalan lama gitu. Sama teman-temannya dibawa ke ustadz saya itu, terus didoakan sembuh. Ya. Begitu sembuh Bapak Ibu, kira-kira 2 bulan kemudian ibunya datang ke ustadz saya. Terus dia bilang, Ustadz, anak saya sudah sembuh. Ya alhamdulillah. Bukan alhamdulillah Ustadz, justru masalah anak saya itu kalau sehat. Justru masalah anak saya itu kalau sehat, Ustadz. Rupanya ibunya itu mendoakan supaya anaknya nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Anak itu kalau bisa jalan kemana-mana, jadi preman di pasar bikin masalah itu katanya. Maka didoakan ibunya supaya nggak bisa jalan. Didoakan, diobati sama Ustaz sembuh. Ustaz, justru anak saya itu kalau dia bikin masalah gitu. Masya Allah ya. Dia ibunya nunggu anaknya sakit. Ya Pak, keselamatan kalau tidak berkah itu jadi masalah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bayangkan itu ya. Kita makan,
Itu ada yang kita selain ya gitu, adalah supaya makanan itu berkah. Nah, seperti disebutkan tadi teman-teman sekalian ya. Makanan yang tidak berkah itu justru menjadi masalah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak makanan yang dulu di era dulu itu disebut makanan sehat, hari ini justru makanan yang bermasalah. Contoh yang paling populer, Bapak Ibu, hari ini WHO itu mencoret susu itu daftar maka dari makanan minuman sehat, sudah nggak masuk kategori makanan sehat susu itu. Bayangkan itu, kita dulu bilang susu minum susu, sekarang dicoret itu oleh WHO, bukan makanan sehat susu itu. Karena ternyata teknologi merekayasa inseminasi buatan itu sumber masalah. Teknologi, ilmu hadir untuk hidup ini jadi lebih baik. Justru hari ini sebagian masalah kita disebabkan oleh teknologi yang tidak berkah. Ya. Hari ini banyak anak-anak Bapak Ibu sekalian yang masih kecil saja kena penyakit yang berat-berat, yang itu sumbernya karena makanan tidak berkah. Apa saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak berkah nanti akan jadi masalah di kemudian hari ya. Maka kita makan juga, mohon supaya makanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan itu menjadi kebaikan bagi kita. Ini doa yang hari-hari ini banyak kita panjatkan, banyak kondangan, banyak diundang orang nikahan atau mantu ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini ada dua kata barokah ya. Semoga Allah, ini bukan pengulangan ya Bapak Ibu ya. Barakallahu laka itu dimaksudkan semoga Allah memberkahimu dalam keadaan yang baik, keadaan bahagia. Wa baraka alaika itu memberkahimu dalam keadaan kesulitan atau susah. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan ya. Orang menikah kita doakan supaya dapat keberkahan ya, pernikahannya itu menjadi barokah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, pernikahan yang mengantarkannya pada kebaikan. Jadi pernah orang menikah juga kita doakan. Masih banyak lagi doa-doa kita, itu artinya sesuatu yang penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat apa berkah itu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan ya, karena berkah ini sudah jadi bahasa Indonesia walaupun asal katanya bahasa Arab. Berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ya, itu definisi istilah bahasa Indonesia. Artinya karunia Tuhan, semua yang kita terima ini pemberian Allah, tetapi akan mendatangkan kebaikan kehidupan manusia. Imam Nawawi mengartikan berkah adalah az-ziyadah al-khair, ziyadatul khair, tambahan kebaikan dalam hal yang bersifat dunia maupun akhirat. Jadi boleh jadi pemberian dari Allah kepada kita, misalnya ada dua orang A sama B, sama-sama kerja di tempat yang sama-sama punya anak dua, semuanya hampir sama, gajinya sama, tapi boleh jadi yang satu ini manfaatnya lebih, yang satu manfaatnya kurang. Nah, yang lebih ini adalah ziyadah, itu tambahan kebaikan yang itu memang sulit dijelaskan, tapi kita semuanya dari pengalaman itu pasti akan menyaksikan begitu. Ya, tambahan kebaikan, az-ziyadatul khair. Teman-teman sekalian, orang tua kita dulu, saya nggak tahu di sini, kalau di Jawa itu mereka menjelaskan kata berkah itu dengan sangat indah. Ya, ada kata dalam bahasa Jawa berkat, Pak Sugeng ada ya berkatnya, ya, berkatan. Ya, apa berkat itu? Jadi kalau kita diundang, ada orang hajatan, misalnya tetangga kita mau nyunatin nanti kan berkatnya, di sana kita dapat makan, terus pulang bawa makanan, itu namanya berkat. Ya,
Berkat itu boleh jadi yang hadir di hajatan itu cuma bapaknya doang, satu doang. Tapi ada orang lain yang bisa merasakan keluarga kita karena pulang bawa oleh-oleh, itu namanya berkat. Ya, jadi berkat itu dulu ketika kita masih anak-anak itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Kalau bapak kita dapat undangan, nah nanti bapak pulang bawa berkatnya, kita tunggu-tunggu, nggak tidur-tidur itu. Ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang diundang hajatan sama semuanya 10 orang datang hajatan pulang bawa berkat, pertanyaan, apakah isi berkat itu sama? Sama enggak Pak? Sama enggak? Tidak sama. Berarti enggak mengalami yang tidak sama. Tidak sama Bapak Ibu. Ada orang-orang yang berkatnya itu bentuknya sama, isinya itu bisa 2 box. Ya, ada yang ditambahin ini dan itu. Saya termasuk yang sering mengalami begitu ketika masih anak-anak dan sekarang. Bapak saya kalau diundang, terutama di desa saya, selalu pulang bawa berkat yang saya bisa pastikan 80% berbeda dengan berkat yang dibawa oleh bapaknya teman saya. Kenapa? Bapak saya punya hubungan khusus dengan yang punya hajat. Bapak saya guru paling senior, bahkan sekecamatan paling tua itu bapak saya dulu, pensiunnya ya usianya. Hampir seluruh orang dewasa di kampung saya itu muridnya bapak saya. Maka ketika kita pun begitu, kalau ngundang itu ada orang khusus, maka kita berikan lebih. Ya. Maka saya dapat berkat itu beda. Saya pun mengalami seperti itu sekarang ini. Kalau ada tuh orang punya hajatan atau ada apa datang ke acara yang semuanya makan, saya bawa pulang beda dengan orang lain. Plastiknya boleh sama, boxnya boleh sama, di plastik saya ada amplopnya. Kenapa Pak? Saya beda dengan orang lain. Saya ustadz disuruh ceramah, ya kan? Maka berkah juga begitu Bapak Ibu sekalian. Tambahan masing-masing orang ini berbeda-beda bergantung kedekatan orang ini dengan yang punya hajat. Maka semua yang diberikan oleh Allah itu boleh jadi kasat mata, boleh jadi hampir sama, tetapi akan ada tambahan-tambahan yang kita tidak tahu, yang itulah namanya berkah. Yang masing-masing itu bergantung kedekatan sama yang diundang ini dengan yang punya hajat, kehidupan di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa berkah itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitas dan dampaknya. Ya, boleh jadi memang secara kuantitatif jumlah itu sama, tetapi kualitasnya beda dan manfaatnya juga berbeda. Contoh, kita semuanya punya waktu yang sama, tetapi ada orang yang bisa menggunakan waktu yang sama ini dengan bermanfaat betul-betul. Ada orang waktunya sama 24 jam, bisa memperoleh harta lebih, bisa melakukan banyak amal dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang yang merasa kurang waktu dan tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh paling gampang begini. Ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya kenal karya ini, Kitab Riyadhus Shalihin, yang membuatnya Imam Nawawi. Ada 2 Imam Nawawi ya Bapak Ibu ya. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, itu orang Indonesia yang pernah jadi imam di Masjidil Haram, orang Banten, makanya Al-Bantani. Kalau ini beda, Imam Nawawi berasal dari Nawa. Beliau ini meninggalnya usianya masih muda, masih bujangan. Ada yang menulis 44, ada yang 45. Yang bagi kita, sebagian kita sudah kelewat, kita sudah lebih dari ini. Ya, barangkali Mas Devi yang belum ya. Yang lain sudah main. Nah, Pak Diki belum barangkali ya.
Tapi mayoritas kita ini di atas usia beliau. Di atas usia beliau. Pertanyaannya Pak, kalau kita meninggal hari ini, pertanyaannya, kira-kira amal kita dengan amal beliau banyakkan siapa Pak? Usianya di bawah kita loh. Beliau hidup dengan di zaman teknologi tidak seperti kita. Beliau ini menulis ratusan makalah, beberapa kitab. Yang salah satunya legendaris ini yang kita semua. Beliau sudah meninggal usia 45, tapi kita semuanya yakin sampai hari ini beliau masih mengumpulkan amal. Dengan bentuk apa? Karya beliau hari ini masih kita kaji semuanya. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ulama terdahulu itu kalau mau nyari satu hadis, nggak kayak kita buka Google hadis tentang adab makan, langsung keluar suaranya. Nggak ada begitu. Beliau datang sampai berpuluh-puluh beratus kilometer hanya untuk nanya satu hadis. Tapi orang yang usianya pendek dengan kondisi seperti itu hafal ratusan ribu hadis. Bagaimana caranya itu? Itulah usia yang barokah. Kita usianya di atas ini, berapa hadis yang kita hafal, juz sama aja masih belum full kita hafal. Kemana waktu kita ini? Itulah tandanya waktu usia yang tidak barokah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, apa yang harus kita lakukan agar semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi berkah. Ini ayatnya sangat populer, kita semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menyampaikan kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ayat ini menjelaskan kalau penduduk sebuah negeri itu pengen beriman dan bertakwa, syaratnya ada dua, iman dan takwa, maka pasti Allah jamin Allah akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Semuanya yang Allah karuniakan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kalau sebaliknya mereka tidak beriman dan bertakwa dan mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan datangkan siksa akibat perbuatan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kuncinya nggak usah muluk-muluk. Beriman dan bertakwa, maka segala potensi, segala anugerah Allah berikan keberkahan di dalamnya akan mendatangkan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Tetapi kalau tidak ada dua faktor itu, semua anugerah justru akan jadi musibah. Kita semuanya sudah kenal negeri-negeri yang hari ini bisa kita lihat dari YouTube dan lain sebagainya, ya. Ada sebuah negeri, ada banyak negeri yang secara kasat mata tidak punya potensi seperti negeri kita. Kita melihat kemana-mana itu batu-batu cadas, tetapi mereka hidup dengan kemakmuran. Ada negeri yang negeri kita tinggali ini, yang kemana-mana melihat itu tanaman, bahkan para sastrawan bilang tongkat kayu batu jadi tanaman. Kita ini tongkat itu dilempar tumbuh jadi tanaman, singkong itu taruh aja Pak, tumbuh sendiri jadi bisa kita makan. Ya, bahkan seorang peneliti arkeologi yang menemukan manusia trinil di Solo itu bilang, karena dulu ditemukan manusia tertua itu di Solo, ya, bilang ketika turun di Pulau Jawa,
Adam itu katanya diturunkan di surga. Surga itu Pulau Jawa, dia bilang itu. Enggak ada pulau suburnya kayak Pulau Jawa, Bapak Ibu. Pulau yang paling subur di dunia itu Pulau Jawa, enggak ada pulau lain. Paling pun subur itu Pulau Jawa. Apa saja kita tumbuh, ya. Tapi siapa yang berani mengatakan hari ini kita hidup dalam kemakmuran? Ya, itu artinya Bapak Ibu. Dan ada negeri-negeri sana yang tidak punya potensi apa-apa, secara kasat mata itu isinya hanya batu-batu saja, tapi mereka hidup dengan kemakmuran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan alam itu justru hari ini mendatangkan masalah bagi kita. Bapak Ibu, bangsa lain menjajah negara lain itu karena punya kekayaan alam. Kita ini pernah dijajah juga karena kekayaan alamnya itu. Kalau tidak punya apa-apa, nggak ada orang datang ke sini buat apa? Ya, kekayaan alam yang tidak barokah itu justru akan jadi masalah. Bapak Ibu, ya, ini fakta yang tak terbantahkan. Kalau kita itu tidak beriman dan bertakwa, hari ini sudah menunjukkan bahwa kekayaan alam itu justru menjadi centang perenang bangsa kita. Hari ini juga seperti ini. Bapak Ibu, saya ini, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya itu sudah banyak yang jadi petinggi-petinggi di BUMN. Yang sekarang, yang kemarin jadi wakil direktur utama Pertamina itu orang satu rumah sama saya 4 tahun. Kawan saya, sohib saya pernah jadi petinggi di Pertamina, sudah pernah cerita kepada saya, bilang begini, katanya, sebenarnya faktanya kita ini tidak merdeka karena bagian-bagian yang empuk di negara kita itu bukan milik kita. Bapak Ibu, saya punya tetangga yang kerjanya itu di Gresik, bagian 2 quality control. Saya pernah nanya karena adik kelas saya, kerjamu itu apa Mas? Saya ini Mas, quality control, perusahaan Jepang. Beli lumpur buangan dari Freeport, perusahaan itu, di kapal dari Papua, dikirim ke Gresik. Tugas saya Mas, ngecek ini sampah, kandungan tembaga, emas, dan lain sebagainya, itu emasnya masih banyak enggak? Kalau masih banyak, tugas saya bilang masih banyak, nggak perlu jadi nggak jadi diproses di Gresik, dikirim ke Jepang. Itu sampahnya Freeport. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang namanya logam itu Pak nggak berdiri sendiri. Ya, kalau kita 1 meter kubik misalnya ada emas sekian persen, itu ada lembaga-lembaga tembaga, ada kandungan tembaga dan lain sebagainya. Dan hari ini kita dijajah seperti itu, dan kita tidak tahu, kita diam saja. Yang dibayar orang asing itu cuma yang sesuai dengan perjanjian. Kalau emas sekian, tembaganya mana? Nggak dibayar. Litiumnya mana? Nggak dibayar. Kan janjinya saya beli emas. Masuk. Ya. Hari ini kita dijajah. Bapak Ibu, dulu bapak nenek-nenek kita dijajah oleh VOC. C di belakang itu apa Bapak Ibu? C-nya di belakang ini apa? Kompagni. Kompagni itu apa Pak? Company, dahuluan nenek kita. Company itu apa? Perusahaan. Hari ini kita masih dijajah nggak Pak? Dulu yang datang ngambil rempah-rempah, dibawa pulang bisa tanam nggak Pak? Bisa. Tapi mereka bangun rel listrik, mereka bangun jalan. Hari ini yang datang ngambil apa Pak? Emas, tembaga, minyak. Bangun apa Pak? Bangun apa mereka? Ya, faktanya hari ini kita ini dijajah Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita tenang-tenang saja. Ya.
Sumber kekayaan alam itu menjadi kita bangsa terhina hari ini. Itulah kalau kita tidak iman dan bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, secara individu kita harus jujur mengakui ternyata banyak keluarga yang bisa hidup bahagia, sejahtera, walaupun mereka tidak ditopang dengan ilmu, fasilitas, teknologi, harta dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, kita jalan-jalan saja ke kampung-kampung di sekitar kita, betapa banyaknya ada banyak keluarga-keluarga yang hidup damai, sejahtera, bahagia, walaupun dengan fasilitas hidup seadanya. Orang-orang tua kita dulu, ya, bisa membuat kita ini jadi pintar seperti ini, walaupun ilmu mereka terbatas. Maka saya pernah punya cerita, Bapak Ibu, ada anak kuliah di psikologi. Setelah banyak belajar ilmu psikologi, terus akhirnya tahu bahwa ternyata yang dilakukan bapak ibunya dulu salah. Akhirnya pulang bilang ke ibunya, "Mak, didik anak itu nggak begitu. Mak ini didik anak itu mestinya begini." Ya, apa kata ibunya? "Ya nak, memang emak ini bodoh nak, emak nggak punya ilmu. Ya, tapi emak yang nggak punya ilmu ini nak, bisa bikin anaknya pinter kayak kamu. Sekarang kamu ilmumu banyak, anak, tak tunggu anakmu nanti jadi apa." Ya. Bisa pastikan Mbak kita, anak kita nanti jadi lebih baik daripada kita. Orang tua kita dengan ilmu fasilitas yang terbatas bisa bikin anak-anak pinter kayak kita. Sementara kita yang ilmunya lebih, nanti kita lihat anak kita bisa nggak seperti lebih baik daripada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam meraih barokah itu jangan hanya kita menuntut hasilnya, tetapi prosesnya itu juga perlu kita pertimbangkan. Ya, halal haram itu bukan hanya zatnya, tetapi proses kita meraihnya juga mempengaruhi. Ya. Harta itu memang nasi ini kita barang halal, tapi kalau kita memperolehnya, prosesnya tidak sesuai dengan koridor iman dan takwa, maka itu nanti bisa menghapuskan keberkahan dari rezeki, dari fasilitas, dari apa saja yang kita nikmati hari ini. Maka mari kita memperhatikan bahwa semua yang kita lakukan itu harus dalam koridor iman dan takwa. Dan yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, mari kita ajarkan anak-anak kita ini untuk memasukkan konsep berkah itu dalam kepala mereka. Ya, sama dengan orang-orang tua kita, harus kita dengung-dengungkan terus bahwa hidup itu kita tidak boleh kekurangan berkah. Apa saja boleh kita itu jumlah, atau apa saja itu boleh terbatas, tapi berkah itu harus kita raih sebanyak-banyaknya. Karena kalau itu ditanamkan pada anak-anak kita yang usianya masih panjang, insya Allah mereka akan menjadi generasi-generasi yang akan menjalani kehidupan yang menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa ada satu kata penting dalam hidup kita itu, yaitu berkah. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi lebih berhati-hati melangkah dalam setiap aktivitas kita, bahwa semuanya harus kita lakukan dalam koridor iman dan takwa. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah saya kaum Surya, mohon dibawakan minta maaf yang sebesar-besarnya. Sudah waktunya untuk sholat zuhur. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.